Kita akan ngomongin tentang Benar. mental health, tentang sakit jiwa. Karena Sakit kita jiwa. adalah OTGJ. OTGJ. Orang Obrolan Dunia. Enggak Gak jelas. Enggak Oh. kompak. Emang gak kompak kan dari dulu. Enggak, Terlambat ada kan juara. gue ya. Iya. Kita lagi di OTGJ. Obrolan Dunia. Enggak Jelas. Kenapa kita berada di sini? Karena sekarang adalah tanggal 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Jiwa Mental Sedunia. Wow. Tapi ngomong-ngomong kesehatan mental dunia, Pamua mentalnya sehat nggak? Sehat ya, sehat. Kalau kelihatan sih, kalau kelihatan enggak sih. Enggak sih. Gimana kagak marah-marah ya Allah, janji jam 2 datangnya jam 4. tahu Pamora marah-marah mulu. Tapi kita memulangkan kembali ke pulang ke kampung halaman nih, si Jonek dulu di sini lahirnya. Si Kagak, emang ini sebenarnya teman-teman gue semua. Ini kita reuni sebenarnya ya. Reuni. No, kan ada no. Mana? Cegil aja. Haji. Ada Cegil. Ini asli the real Cegil, bro. Coba dong, sorot Cegil kartun. Iya, dan kita akan nanti mengundang beberapa narasumber Narasumber. yang sudah benar-benar ya Apa? Wah, kapalan lah di Awal. sini Kapalan. istilahnya. oh, Lu ngerti gak sih kapalan? maksudnya? Ngerti kapalan. Iya, karena udah lama. Udah lama di sini dan sudah mengurusi teman-teman kita yang sedang sakit mental ini. Oh, keren. Iya. No, cogil kardus. Respect. Cogil kartun. Tadi pertama kali aku masuk bang ini, pas pertama kali masuk kan ada bapak-bapak tuh ngeliat di ini di ploto tuh gini. Takut dipukul, takut dipukul aku. Enggak ya, Bang. Waset. Ini anak baru nih. Pas masuk lo baru nih gua pukul dulu dah. yang melototin orang normal. Orang gila lagi masuk nih. Kayaknya yang takut orang gilanya malu deh. Enggak. Bukan. Sebenarnya kita di sini ngobrol ya berempat ya. Tapi orang yang masuk normal nih itu orang gila semua. Nah, iya ya, jadi kita yang kelihatan Gila. ya. Oh, orang gila dikasih mic ya. Iya. Orang gila bikin podcast nih. Aduh. Itu udah pada ketawa tuh Cogil. Iya. Iya. Itu kalau yang bajunya dipasukin terus di atas kepala cogil apa tuh? Cogil apa? Marsha. Iya, Marsha betul. Aduh. Jadi kita membahas apa nih Pamua hari ini? Ayo kita akan bahas tentang mental health, tentang kesehatan jiwa, Kesehatan jiwa. kesehatan jiwa. Kira-kira apa yang di dalam hidup Pamua tuh yang ngebikin kesehatan mental Pamua tuh terganggu? Iya dipecat dari Kiki. Bukan dipecat dong. Dipecat, Kata itu dipecat mah. itu salah. Kita nggak bahas Kiki dah. Kita bahas mental health. Ya dijawab dulu Ya, pertanyaannya apa dia. kira-kira yang sampai anjing gua Kayaknya kena ini nih. harus dibahas gitu. Gue tuh punya abang kandung banget yang sakit mental, sakit jiwa. Nah, Abang kandung Ya, sakit jiwa dan dia sudah meninggal, dan itu membuat gue kalau ngelihat orang yang sakit jiwa itu sedih gue. itu mempengaruhi mental lu juga. Mempengaruhi mental gue, dan gue sejak kecil tuh paling takut sama orang gila bro. kenapa? Kenapa? Nggak tahu kenapa, gue nggak takut anjing, gue nggak takut polisi, nggak takut apa, gue takut sama orang gila. Nggak tahu kenapa. Kayaknya lu lagi kecil pernah dicium orang gila ya. Ya, pernah dicium kali. Kurang dekat Pamua. Iya, apa gimana? mungkin. Nah. Enggak kak, mungkin ada trauma tapi yang gue udah nggak inget lagi gitu loh. Tapi abang lu punya gangguan kesehatan mental. Iya, Nah, Tapi lu takut. katanya sih diguna-guna. Oh, enggak sih itu. Katanya Tapi datang ke Bandung ya? diguna-guna. Nyanyi mulu ya. Nyanyi. Enggak jawab dulu itu pertanyaannya, Apa tuh belum pertanyaan selesai. tadi? Apaan? Apa tadi pertanyaannya? Emang tadi gua nanya apa? Lah, lupa emang orang gila semua ini. Oke, untuk jelasnya kita akan bertanya-tanya sama narasumber. Narasumbernya adalah orang sini asli dan sudah lama di sini dan sudah lama mengurus banyak orgil-orgil di sini. Cogil. Dan cigil-cigil. Nah, dia tuh udah kapalan di sini lah pokoknya. Oh, iya. Kita jangan nyebut. segala. Kan dulu kita nggak boleh nyebut orang gila. Ya kan Kita cogil.
Kita harus nyebutnya ini apa namanya? ODGJ. ODGJ. Iya. Cogil bisa sih. Cogil ya, cogil bisa. Cogil zaman sekarang. Cogil, bro. Cogil. Oke, ini kayaknya nggak dipanggil-panggil nih lo ngobrol Iya. mulu. Oke, kita hadirkan Kita Pak hadirkan. Jaja. Pak Jaja. Bang Jaja, apa kabar Bang Jaja? Sehat? Dikasih mic-nya. Udah berapa lama jadi ODGJ? Bukan. Bukan ya? Bukan, yang ngurus. Yang ngurus Cogil. ODGJ. Ya, hampir 25 deh, 25 25 tahun. 20 tahun gitu dah. Buset, lama juga ya. Wow. Punya aja ya. Seusia anak gua lo gitu. Nih saya mau tanya nih, berapa sih jumlah pasien di sini di Yayasan Galuh ini? Ada berapa banyaknya? Cogil. Cogil Banyak berapa? cogil. Cegil berapa? Cegil berapa? Kalau untuk warga binaan sini global 400-an ya. Wow, 400. Lakinya 300, perempuannya 100 lebih lah, kayak gitu. Kurang lebih 400. Tapi ada yang pernah datang ke kantor atau gimana tiba-tiba berak di tengah gitu, ada Kalau untuk kecil. rakyat kan mereka sifatnya sembarang ya. Oh, Mereka ada yang iya. ngerti, ada yang juga untuk ya buang air apa ya sembarangan dia, buang air kecil di mana. Suka-suka Terus dia aja bang ya. duduk Enak jadi. banget hidupnya, bebas ya. Orang Nah, kita punya tuh teman. Kita pengen kayak gitu kehidupan. Bebas. Itu makanya gue Ogah bilang. gua mah, lu aja Pin, lu aja gua mau ogah. Cuma cogil yang nggak pakai Tahu, topeng, dia bebas. Kalau kita mah pakai topeng. Tapi Iya. pernah ada yang ini nggak Pak? apa tuh? Kabur. Kalau kabur. Ini kan kayaknya bebas banget Iya, bebas gitu. banget. Emang kita buat begini kan. Kita panggil Gerbang kita dibuka. buat bebas. Bebasnya dalam arti lingkungannya tidak tertutup ya. Heeh. Batasan Heeh. antara pengurus, pasien ya atau warga binaan kita tetap jadi satu lingkungan kita buat. Kenapa pintu gerbang ini terbuka? Karena mereka bisa lalu lalang kan lewat ke sana kemari, Oh, tapi oke dengan oke. batasan. Iya. Jadi, pokoknya pakai aja area yang ada untuk kamu istirahat bermain kalau keluar pintu kan orang-orang yang udah biasa yang biasa maksudnya yang sudah akan tahu akan balik lagi dan yang kedua tidak meresahkan lingkungan kayak gitu lingkungan iya, sekitarnya iya. kan kita buat nyaman aja dengan dia. Nah, ini kan di sini kan ada yang beda nih bang. Ini ada yang bebas, terus ada yang kayak di ini nih di apa? Nah, barak itu. barak-barak Iya, kayak gitu barak. itu apa tuh Yang maksudnya? emosinya lebih tinggi dia. Iya. Emosinya lebih tinggi. Emosinya lebih tinggi kan, ibarat. Tapi kalau yang di luar gini kan mereka ya Nah, 50% lebih Gimana tenang aja. gimana cara abangnya ngelihat yang apa namanya? Yang brutal sama yang enggak? Kan Ya. 25 tahun coy Kita pengalamannya. Istilahnya kemarin apa kita nyebutnya orang yang udah damai itu udah adem apa ya namanya tadi? Yang bisa diajak ngomong itu. Kooperatif. udah kooperatif. Kooperatif. Kalau yang di luar sini kan mereka yang tenang emosinya ya. Emosinya terus komunikasinya. Oke. Yang penting tidak mengganggu satu dengan yang lain. Makanya dia Oh, bilang, oke. Bang, gua di luar lah kayak gitu kan. Lu mau di mana ya terserah, lu mau tawa, lu mau ngomong bagaimana deh. Yang penting lu jangan galak sama yang lain itu. Kita prinsipnya. siap. Pernah nggak Cogil Pak ngunduh mangga? Emang ada mah? Itu ada. Itu. Lagi santai kawan. Elah, dapat lawan baru kawan. Santai kawan. Ini untuk rentang usia nih, rentang usia dari 400 orang itu rentang usianya itu Penonton gua dari mana? berapa sampai berapa dan yang Penonton paling gua banyak mana, itu Dik? dari berapa sampai berapa? Kalau usia sih sini kita dari 20 ya, 20 sampai 60 juga ada deh. Ada. Tapi lebih dominan di antara 35 sampai 45 lah, lebih banyak. Oh, 35 sampai 45. Iya, Tapi Pak Jaja tahu nggak orang-orang yang di sini yang udah ada apa? Yang udah nggak gangguan jiwanya udah sembuh. Iya, gimana tuh Iya. ngelihatnya? Ya kalau Lihatnya. buat sembuh nggak ya, ibaratnya gini ya. Kita kan di sini paling ya 60% lah ya. 60%. 60% udah katakan komunikasi, kebersihan ya. Ya, entar lu Jadi kita dengerin. melihatnya seperti itu. Kalau Siap-siap buat aja. sembuh, nanti kata kayak jiwa sih gimana ya? Mereka akan bisa bagus, bisa baik di satu tempat ya. Heeh. Tapi Ya. di luar dari sini kan dia beda lagi tuh, ya kan lingkungan. Nah itu tergantung ketemu teman itu, ya teman yang mengajak dia kebaikan, ya maksudnya yang diajarin baik ini baik, ini nggak bagus ya kan ini bisa. Tapi ada juga yang jerumusin tuh makan tuh minum aja tuh udah apa-apa. Ya, itu kan sifatnya balik lagi ke lingkungan itu posisinya. Oke, jadi tadi dokternya ada nggak kata si Iya. Nopal? Jadi gini, kalau untuk dokter di sini kita yang memberikan obat tuh kita standby ada ya, tapi untuk psikolognya kita nggak ada. Kita hanya dibantu dengan dokter psikolog itu dari alhamdulillah untuk kerjasama ini per 3 bulan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Nah, Oh, psikolognya oke, ya oke, dokter oke. jiwanya betul.
Kali di sini Pak Jaja udah ada yang sembuh gitu. Maksudnya Cogilnya udah ada yang sembuh tapi dia emang malas kerja dia. Iya, benar. Rata-rata ya. Kan gua takutnya kasus korupsi, ya kan kasus korupsi, cuman sosok gila doang, cuma mobil pura-pura gila. Malas kerja. Iya malas ditangkap kan, ke sini gitu. Tahu-taunya betul-betulan jadi gila. Malas Ada kerja. nggak tuh? Ada nggak? Kalau buat pura-pura segini, mereka kan gini ya. Kalau orang dengan Nah. kalau kita sih sebenarnya kalau buat kepura-puraan itu nggak bisa. Kalau jiwa itu nggak bisa. Mungkin bisa dibuat dia, tapi buat satu lingkungan di barak dia akan punya rasa takut sendiri kalau memang dia pura-pura. Itu aja udah. Ketahuan dia akan satu minggu itu akan nangis, itu beda. Buat kejiwaannya nggak ada beda kalau dengan dia penyakit jiwa, ya kan? Jadi kan gini, kadang-kadang orang beda, stres, ya kan? Mamuk, marah-marah apa dibantingin, udah bawa aja ke panti galuhan gitu, ya kan? Atau ke panti-panti rumah sakit jiwa, ya kan belum tentu sakit jiwa, dia juga hanya stres sesaat. Kita aja kalau ngadat begitu apa beda dilemparin kan logikanya begitu kita benar, ngadat benar. tuh, ya kan? Iya, Ya kadang-kadang spontanas, ya spontan. Woi. Nih, dari 400 pasien itu yang paling banyak tuh disebabkan faktor apa gitu? Faktor ekonomi kah, faktor keluarga kah, faktor apa namanya? Monyong, faktor monyong. faktor monyong, faktor gangguan dari apa namanya? Jin gitu atau faktor apa yang paling banyak di 400 orang ini atau Faktor jin. iya bisa jadi ada dah. Iya. Indonesia Sering banget. kesurupan itu Kesurupan. bau kan hampir gila. Berarti kan. Kita kan kagak tahu ya, makanya kita tanya pawangnya nih ya kan. Oh, iya. Yoi, Coba 25 kita tahun tanya. bergaul ya. Iya, kan? benar. Gila gimana tuh? Apa yang paling banyak faktor penyebab sakit jiwa tuh apa? Sebenarnya sih orang-orang yang sakit jiwa itu ya tergantung. Kalau sini kan bermacam-macam nih, ya. Dari ekonomi, Anggap aja terganggu. ekonomi dan keluarga nih ya. Ada juga narkoba kan, ada juga seperti itu. KDRT juga ada juga. Jadi bermacam-macam. Oh, lebih banyak Lebih mayoritas faktor ekonomi deh. trauma, Iya. trauma juga ya. Tuh, faktor ekonomi. Iya. Nah, ntar dulu Bang, faktor ekonomi. Nah, teman kita nih udah ada nih faktor ekonomi. Ya, kita semua ini faktor ekonomi. Iya, benar kita ini kalau Ini aja jalan. minjem ini cuma dapat 4 ini. Emang faktornya bentar lagi kita ke sini nih, enggak usah balik, kita di sini aja. Apa mau aja. Anjing emang teman kita itu di sini. Momen pulang. Itu aktif penonton setia lo Bang. Asik. Pak, saya pengen nanya nih, Bapak kan 25 tahun nih ya. Bisa ngeliat nih ciri-ciri orang yang punya Gangguan penyakit jiwa. jiwaan. Di antara kita berempat. Siapa? Yang paling gila, yang paling gila. Iya, paling gila. Pak. Yang mendekati gila. aja deh. Yang mendekati. Yang mana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jawab apa, Pak? Gila. Paling di Ini kan samping. gue pikir kalau buat timbal gila semua sampai mau gila gitu. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kelihatan Bapak aja. Tiba Bang, aja kan bakalan Bapak tersinggung. biasa interaksi. Ya tapi kalau banyak stres sih dia aja. Ketahuan banyak stres. Ali, pawangnya udah nyebut pawangnya. Jonek ya. Emang Pak, bener Pak, emang stres. Macam-macam, nah. Udah gila Pak, dia udah mau cerai Pak, mau cerai. Kalau buat cewek mah jangan dipikirin. Nah, di sini Pak Jaja banyak kegiatannya tahu sama cogil-cogil ini. Iya. Dia kalau hari Senin pacaran. Kalikan pembicaraan. Bang, tapi di sini boleh konten kan? Boleh. Oh, masih boleh Bang. Masih boleh konten. Masih aman. Masih bisa. Kayaknya nggak betah deh gue. Tapi di sini tuh Aduh. gratis atau gimana? Jadi gini, kalau kita kan sini lebih ke arah panti sosial ya. Oh, panti Panti sosial. Bang, kan segitu banyaknya warga binaan di Panti Galuh itu kita dapat subsidi silang. Ya. Subsidi silang ada yang dititipkan keluarga ya. Mereka untuk kita bina, untuk kita sembuhkan. Ada juga yang dari jalan, tapi itu kiriman dinas, instansi ya, dinas ya. terkait. Ya mungkin lingkup kerja kita Kota Bekasi deh ya, seperti Ya. gitu. Jadi kita dapatkan subsidi silang. Makanya untuk bagaimana Bang untuk biaya makan ya itu operasionalnya kalau memang ada keluarga ya bantulah untuk Ya. biaya makan kita Oke, ya siap, kan. Kalau dia nggak punya keluarga, Kalau nggak keluarga kan tanggung pemerintah. Oh, Kota iya, Bekasi ya, terutama dinas sosial mereka bantu juga untuk sembako, untuk permakanan lah kayak gitu. Iya, iya, Jadi siap. ada makanya kalau ini kontribusinya untuk membantu program pemerintah Kota Bekasi. Oke. Sama-sama saling membutuhkan lah ya. Bapak ini PNS. Badannya panas. Panas. Oh, PNS PNS apa DLM. bukan Pak? Bukan biasa Oh, aja. bukan. Bukan Oh, biasa bukan. aja. Jadi
tapi ini boleh dikasih donasi nggak sih? Boleh. Oh boleh, oke. Bagi teman-teman semua yang pengen ngasih donasi, silakan, ini dia nomor rekeningnya di sini. Jangan lupa untuk donasi, kasihan Buset. ada 400 orang sakit jiwa di Benar. sini yang Ya, butuh bantuan Anda, Ya. dan Kita, ya. saudara-saudara kita dia butuh bantuan karena dia tidak mampu membiayai, miskin sama kayak kita. Pokoknya kirim ke sini ya. Ya. Nanti dia tuh. nanti ada Rekening Jonek. nah, tuh rekening Jonek. Saya udah mulai gila ini. Kelihatan sih. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita kembalikan ke habitat. Ntar dulu kan Pak Jaja sangkanya gua gila. Saya minta mobil ya. Kalau nggak saya jadi penjaga gawang. Ada bola. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, nggak ada. Oke. Aman sih. Makasih Pak Jaja. Ya. Apa? Kata-kata Oh, ya. saya ya tadi ya. Ah. Jadi teman-teman prokes Podcast ODGJ. ODGJ. Prokes ADGJ, dari Doanya, sahabat doanya. semua dan yang lainnya ya tetap sukses juga. Amin. Semoga prokes ini bisa membantu Iya. saudara kita yang membutuhkan ya. Siap. Jadi dari prokes ini juga saya atas nama pengurus saya Galuh mengucap banyak terima kasih. Amin. Semoga apa informasi yang saya berikan tentang warga Galuh ini ya membuat rasa empati kepada semua saudara-saudara kita ya. Mungkin tadi bilang semua dengan teman-teman apabila ingin membantu silakan. Silakan. Apapun yang sekali lagi saya atas nama pengurus saya Galuh banyak terima kasih ya. Siap, Bang. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Siap. Bisa membantu dengan yang lainnya. Siap. Terima kasih Pak Jaja. Oke. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Hidup Pak Jaja. Tapi Pak, ini menurut lo kesan pertama lo masuk ke dalam apa namanya yayasan ini, apa kesan pertama? Biasa aja gua kayak ngeliat temen. Kayaknya teman. Kalau gua udah 2 kali ke sini. Lo udah 2 Satu kali. ngecek ya. Kalau Kali ngecek. kesan pertama waktu pertama kali ke sini? Oh, buset. Gua takut. Takutnya ada yang gangguan jiwanya tuh Ngamuk gitu. Enggak, ajak ngobrol aja. Oh, ngajak ngobrol. Lu nggak mau ngobrol sama orang gila? Lah, orang gila nggak mau ngobrol sama orang gila. Sosok banget. Dia Sama sehat. Cogil. Dia sehat. Sama cogil. Bro. Gangguan jiwa. Iya, sesama Ya. cogil nggak mau ngomong sama cogil. Nanti itu udah ada ininya. Kasih dia, Bro. Dia mau ambil. Kita bakarin, kita bakarin. Oh, Wih. iya. Mana korek? Ayo, Bro. Bakarin, Bro. Nah, bagus. Kesetrum energinya. Oke, Mantap. makasih. Sama-sama. Lo apa ya kesan pertama lo masuk sini? Oh, pertama kaget, Bro. Tiba-tiba ada orang sholat. Ada orang sholat di Ada mana? sholat. Dia sholatnya 5 arah. Tadi pas di sini lewat. Seriusan? Serius. Dia 5 arah lagi bukan 5 waktu. Gini, 5 Sujud arah lagi bukan kayak 5 gini. waktu ya. sujud lagi kayak gini. 5 arah aja. Kalau gue kesan gue sedih sih kalau pas pertama kali sih sedih. Saya sedih. Iya, dia tahu karena 5 arah itu ada Kristen, ada Islam, 5 arah. Set gitu. Tapi kita punya Emang kalau narasumber sama lagi, kita Bro. orang gila emang bisa memahami. Dong kata tawa deh. Kita masih punya narasumber, coy. Siapa tuh? Narasumbernya dia masih sebagai pasien di sini. Hah? Iya, masih sebagai pasien di sini dan tapi sudah apa sih? Sudah kooperatif. Keren, terima Aduh. kasih. Ini aku kayak hewan ya. Terima kasih. Sudah kooperatif. Ya, siapa namanya, Bang? Dul. Si Dul anak sekolah. Abdul. Oh, Bang Abdul. Ayo mana Bang Abdul? Panggil. Bang Abdul. Main rese gue tadi. Iya. Abang. Ya, Bang. Alvin. Sehat, Bang. Sehat, Bang. Bang Abdul, sehat, Bang. Duduk, Bang. Duduk, Bang Abdul. Duduk, Bang Abdul. Duduk, Bang Abdul. Santai aja ya, Bang Abdul ya. Iya, kita mau nanya Bang Abdul udah berapa lama di sini? Udah 4 tahun. Wow. 4 tahun. Sudah 4 tahun. Oh, gitu. Sudah 4 Ya, nggak tahun. apa-apa deket aja biar. Ya udah saya pegang aja. Oh, boleh. Oke, Boleh. siap. Siap. Sudah 4 tahun di sini. Udah ini, udah kredit motor. Kalau saya sekolah di sini saya udah jadi sarjana. Oke. Siap. Ini SIG. Pendidikan SIG. Langsung. Enggak nih. Abang Abdul SIG kan SIG. Sarjana apa ya jadinya ya? Mungkin sarjana teologi mungkin. Tahu Tahu nggak lo teologi?
Sarjana agama. Antar abang ini apa nih? Saya narasumber. Jadi begini. Narasumber pasien. Ya mohon maaf ya, jadi begini ceritanya. Jadi konon Deketin, Bang, katanya deketin, Bang. ada suatu penyakit yang namanya skizofrenia. Ya sih. Oh, Ya. ya. benar. Konon katanya penyakit itu tidak bisa disembuhkan oleh orang. Oke. Ya. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba saya waktu itu punya riwayat skizofrenia atau ODGJ. Oke. Sudah pulang dari salah satu panti sosial di Jakarta. Oke. Nah, saya melanjutkan pekerjaan sebagai ojek online. Tapi alhamdulillah. Temen gua Iya. dong. Jadi gini, kalau orang yang kena skizofrenia belum saatnya pulang, itu ada aplikasi minta diantar ke Kalideres, bukan saya bawa ke Kalideres, Jadi kemana? ke Terminal Senen. Iya. Hanya lucu banget. Ternyata dia lagi ngejar bis malam. Akhirnya dia komplain ke pusat, Gojek. Lupa Bisa dia apa? Bisa disuspend aplikasi saya. Akun saya bisa akunnya disuspend. udah kena suspend. Iya. Kayaknya pasien kita pintar ya. Ya nggak apa-apa disebut pasien, tapi saya lebih senang disebut warga binaan. Warga binaan. Warga binaan ini kayaknya Warga pintar. binaan. Jadi Kamu gini. mau gantiin Nopal aja nggak? Oh boleh. Jadi saya lihat. Langsung boleh. Gue ditinggal di sini. Ya, Iya, nih. tinggal di sini. Dia keluar. Jadi begini ceritanya Mas Bro. Katanya tuh, Mas Bro. visi misi Yayasan Galuh, visi misi Yayasan Galuh katanya ingin mengurangi stigma, baik positif maupun negatif di masyarakat. Minyak rada Ya, di masyarakat. Jadi stigma itu yang ingin dihilangkan dari orang-orang yang pernah mengidap ODGJ seperti saya. Bahasa kasar saya apa sih rasanya orang yang dianggap gila oleh sebagian kalangan atau masyarakat. Saya udah ngalamin gitu. Nah, ternyata setelah pulang saya kembali ngumpul ke masyarakat, rupanya stigma itu sudah sedikit demi sedikit menghilang. Oke. Sebagai contoh, saya sudah dibiarkan lagi nongkrong seperti biasa. Bahkan kalau misalkan orang Gojek tahu saya itu mantan ODGJ yang pernah dimasyarakatkan menjadi warga binaan di panti sosial, mungkin dia bisa kaget. Ya, ya. Yang tadi seperti saya cerita, ini penyakit serius. Ya, benar. Kenapa serius? Bang Nadim makanan. Karena akunnya itu, aplikasinya itu ke Kalideres, tapi malah saya bawa ke Senen. Ya, ya. Ternyata dia ngejar bis malam di Karena Kalideres. saya juga pernah baca itu Bang, skizofrenia. Iya, Katanya salah satu gejalanya kita ngedengerin bisikan-bisikan. iya gitu. betul. Seperti halusinasi maupun ilusi. Oh, abang denger tuh bisikan-bisikan. Saya lawan karena menurut bahasa orang Bekasi yang katanya Betawi nanti jadi sampah bale. No, sampah Penyakit balik itu jadi kok. bersarang. Penyakit itu jadi bersarang di diri kita. Nanti kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Oh iya siap. Nah, Bang Abdul kan ini apa waktu itu jadi Gojek. Ntar lu itu main ini tuh, main game tuh. Main cabah. Nah, Jadi ojek online. Jadi ojek online. Iya, Ya, sekarang mah udah mudah. Sekarang udah mudah. Ada kok aplikasi nyasarin ada. Malah saya pernah dapat penumpang entah dari mana. Saya disuruh ajak ngobrol penumpang saya. Saya waktu itu ngojek online pakai Mio-J. Karena motor itu mungkin tidak didesain untuk membawa detail banget ya. Oke, terus Bang. membawa barang gitu ya. Akhirnya saya dapat orderan itu waktu ngebit. Ya. Bawa bawa penumpang. Hmm. Jadi kemanapun tempat akun saya minta gitu kan, saya Iya. tetap bawa gitu. Karena khawatir misalkan saya pilih-pilih order nanti nggak dapat orderan. Ya udah, Bang Yang Abdul lain sih- daftar ini aja, anterin kan ada anterin. Ya mungkin nanti kalau Kalau nggak misalkan anterin ini bingungin. Iya, kalau misalkan nanti kondisi kejiwaan saya sudah pulih kembali gitu. Ya sebagai contoh salah satu kasusnya itu ya, kalau memang benar skizofrenia itu beneran ada dan kita tidak lawan, ya seperti yang saya bilang tadi, saya dapat orderan ngebit itu ke Kalideres, saya anterin ke Terminal Senen. Jadi ngelantur jadinya. Tapi Jadi ngelantur. Bang Abdul terlihat sehat aja kok. Iya, Dia harus saya lawan. Jadi kalau nggak bisa juga ini teman kita kan kelihatan sehat aja. Kita Iya. nggak tahu. pernah nggak baca buku terapi berpikir positif? Ya, Ada, jadi pernah. buku itu menjelaskan kalau kita berpikiran kita itu sakit, maka kita akan sakit. Oh. Nggak usah ngomong jauh-jauh ketularan TBC, HIV, kolera, disentri, terus skizofrenia. Tapi kalau kita berpikiran saya sehat, saya Iya, sembuh, saya benar. sembuh, Itu semacam- pikiran. semacam bagian hipnoterapi. Iya, benar. Iya, Nah, iya. elah, gua bubar deh dari sini, keluar deh. kan saya bilang kalau Lu Ya, nih, Iya ya. kan saya bilang Dengan warga binaan dibanding kalau saya sarjana teologi itu namanya kekuatan doa. Oh. Nah, jadi kekuatan doa. Jadi kalau kita semacam kayak kita bikin air. Ada kan bukunya tuh karangan Masaru Emoto. Nah, ternyata air agak tahu baca aja nggak bisa. Kagak tahu gua, kagak tahu. Saya nggak bisa. Jadi setelah saya baca resensinya, jadi kalau air itu dikatakan baik, maka dia akan baik molekuler.
pernah ngeliat ada orang minta bikin air ke kiai, ke ustadz, Ya. bahkan Habib. bukan ke Habib aja, Iya. ke pendekar pun Betul. bisa. Iya. Misalkan dia bisa nyembuhin patah tulang, Mm-mm. itu pendekar Mm-mm. jawara. Kita bisa bikin air dari dia. Oke. Nah, jadi kekuatan berpikir itu yang menyebabkan kita bisa sembuh. Oh, Dan kekuatan berpikir itu yang menyebabkan itulah namanya Gokil. doa. Nah, kalau Iya, saya iya. bilang saya ini sarjana teologi, jadi kalau kita berdoa, jangan takut doa kita nggak Gokil. didengar. Woi, tepuk Andai kata tangan doa dong, kita. Tepuk Ya tangan. udah. Gila kita malu. Apalagi nih? Apalagi? Kita bahasa kita gak kayak bahasa dia ya. Bang, Hah? Iya, Iya. kata Selalu tetap optimis. Selalu tetap optimis. Tetap sehat dan Tetap sehat. apa ya? Tetap sehat dan semangat. Itu aja. Bang Jadi- Duli kayaknya harusnya udah sembuh deh, Bang. Ya nggak tahu, saya nunggu keputusan apakah saya bisa pulang atau tidak. tapi Bang Nunggu Abdul siapa? pulang Nunggu siapa atau lagi? masih Iya. stay? Nunggu siapa lagi? Nunggu dokter jiwa ya. Ayo, Iya. abang kayaknya malas kerja dah. Kalau saya malas kerja, saya nggak bakalan kerja Udah bilang aja bersihin sembuh kamar gitu. mandi. Udah aja bilang sembuh gitu. Iya, gua udah Udah ngobrol sama saya kok. banget tau. Nih kalau saya paksain istirahat di dalam, biarpun di dalam itu udah bersih, tetap aja penyakit itu bakalan bersarang di tubuh kita. Iya. Nanti yang ada depresinya masih ada, Oh, halusinasinya iya. masih tinggi, Oke. terus wahamnya juga masih ada. Waham apaan waham? Waham itu semacam kita merasa diri kita itu paling bener. Oh, Dan kita waham. goblok. Iya. Aja deh Waham sekarang. kebesaran. Waham. Bang Itu Abdul masalah, sering-sering waham. ini dah, sering-sering nonton komedi dah, YouTube, komedi. nonton YouTube. Iya nonton komedi. Nonton komedi nggak? Karena komedi kalau kita ketawa itu sehat kan. Ustadz Abdul Somad aja saya tonton. Tuh, Abdul Somad betul. Saya pulang dari sana, saya dikasih handphone oleh adik saya. Mm-mm. Saya ganggu pikiran saya dengan sesuatu yang bermanfaat. Oh, Apa yang di sini bermanfaat? boleh pakai handphone ya? Enggak, di rumah waktu Oh, saya di pulang. rumah waktu pulang. Jadi Oke. saya ganggu pikiran saya dengan sesuatu yang bermanfaat Hmm. sehingga saya kuat menjalani hidup Oh. menjadi tukang ojek. Kalau nggak percaya, mungkin kalau misalkan akun saya masih terdaftar di Gojek, nah itu pakai nama Abdurrahman Hidayat, itu saya sudah hampir Jabodetabek. Hmm. Pernah sampai ke Tangerang, pernah Iya, sampai ke Depok, pernah sampai Iya, ke iya, Bekasi. iya. Saya tukang ojek juga. Iya, iya. Saya tukang ojek juga. Karena- Saya tukang ojek. Karena saya ini sarjana teologi, Oh. saya nggak mau pilih-pilih order, apalagi pakai akun modifikasi, apalagi yang namanya nuyul, itu membuat rezeki kita jadi nggak berkah. Betul, gue setuju sama Iya. Bang. Bang Abdul asli mana? Saya orang Jakarta asli, Jakarta. Asli. Barat. orang Timur? Betawi, orang Jakarta Timur. Jakarta. Di mana, Saya Bang? tinggal Halim Perdana Kusuma. Oh, saya Romangun. Dekat Romangun. kita, Bang. Oh, Dekat iya. kita. Kalau Mangkal di mana, Bang Abdul? Biasanya kalau nggak di Prima Jasa, di Bandara Halim, Oh, oke. atau nggak di Stasiun Cawang. Bang Abdul pernah nonton stand up komedi nggak? Pernah. Siapa yang dikenal komikanya? Komikanya lupa waktu itu di Metro TV. Oh, Siapa? Arman Jonek, Siapa Arman ya? Jonek. Saya lupa. Ciri-ciri gondrong. Bintang Enggak, bere. pokoknya saya pernah nonton stand up komedi Iya, gitu kan. pernah nonton. Bahkan kalau nonton Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, dia bisa menghibur kita, ya nggak apa-apa, silakan. Oke, Iya, benar. gila. Makanya sering-sering Iya. Jadi nanti kalau misalkan sampean atau masnya tahu sedikit tentang skizofrenia, biar nanti Oke. diberitahu kalau segala penyakit itu ada obatnya. Oke. Apa obatnya? Hati yang gembira adalah obat. Woi, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah gembira adalah obat. obat. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang stand up gembira comedy. adalah obat. Kayaknya udah dulu di narasumbernya terlalu pintar. Dia terlalu pintar. Kita nih, Kita kalau- tenggelam Pak kayaknya. Jaja, Pak Jaja udah sembuh nih. Ini udah sembuh nih Pak Jaja ya Allah. Pak Jaja milihnya yang pintar banget ya. Kita jadi tenggelam ini ya Allah. Jadi Nih. kayaknya kita yang harus dibinain. Iya kayaknya kita ini nih ya buat yang belum tahu ini nggak lulus SD, ini nggak lulus SMP, ini nggak lulus SMA. Gua lulus. Gua kagak pernah sekolah. Terlalu pintar. Semboyan Yayasan Galuh benar kalau Apa semboyannya? hati yang gembira adalah obat. Hati Ya. yang gembira adalah obat. Kalau kita selalu pesimis menjalani hidup, mati juga lama-lama. Tepuk tangan dong buat si Abdurrahman. Oke. Iya, jadi gue kadang bingung gitu loh. Bingung kenapa tuh? Ini orang dengan gangguan jiwa ini kalau melakukan kriminalisasi, melakukan kriminal itu dihukum atau enggak? Di penjara atau enggak? Atau gimana gitu? Karena ada punya suratnya dia. Sudah apa tuh? Iya, jadi kalau orang yang sakit jiwa boleh nyolong gitu, Lu salah, boleh gebukin orang gitu. lu salah nanya ke kita bertiga, lu nanya tuh ke Bang Abdul. Iya. Oh iya harusnya ke Bang Abdul, tapi itu kan dari segi hukum kita kan punya bos Rian. Iya benar. Iya kita tanyain aja langsung apa dari segi hukumnya kalau orang sakit jiwa. Iya kalau orang sakit jiwa itu apa namanya kebal hukum atau enggak gitu. Kita panggilkan bos Rian. Iya. Gimana tuh? Tanya.
Bang Jonek udah lama di sini. Ah, saya belum, baru 1 hari. Ini udah kebetulan ya. Udah kalah sama Bang Abdul. Dikira gila sama Pak Jaja. Gimana ini? Ya gimana tuh Bang? Kalau cogil atau cegil di sini tuh apa orang yang dalam gangguan jiwa ada hukumnya nggak? Kalau misalnya dia mukul tiba-tiba nih mukul Jonek, nih itu dia bersalah apa enggak? Jadi kalau dari undang-undang sendiri bahwa orang dengan gangguan kejiwaan itu dianggap dalam hukum itu dia memiliki kebebasan sebenarnya. Wow, enak Kebal dong. berarti, Kebal hukum. Betul. Itu ada di pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gitu. Ya tapi Apapun yang dia lakuin. apapun. Nah kadang-kadang ini juga suka diakalin nih sama orang-orang yang niatnya jahat, begitu melakukan pembunuhan pura-pura gila. Banyak. Ya contohnya kayak ya koruptor. Gila, biar kebal hukum. Karena memang dari segi hukum sendiri perlu ada visum repertum psikiatrum namanya. Oke, kalau menyatakan kalau dia itu benar-benar dalam gangguan jiwa gitu. Betul. Nah itu dari segi pidana ya, dari segi pidana. Tapi kalau dari perdata, misalnya seandainya si orang ini yang mengalami gangguan kejiwaan ini memiliki aset, bisa nggak sih dia jual asetnya? Bisa. Itu biasanya dia harus punya wali, jadi dianggapnya kayak anak kecil. Punya Pengampu, wali pengampu. Jadi dia harus betul, dia harus ditetapkan sama pengadilan. Nah si walinya inilah yang bisa melaksanakan tindakan hukum perdata bagi si orang yang memiliki gangguan kejiwaan tersebut. Kalau dia punyanya wali band gimana? Yang penting hati yang bahagia, jiwa yang Bukan itu deh. hati yang bahagia. Bukan, enggak ini walaupun ya kriminalnya tuh udah parah banget, memperkosa, membunuh, apa namanya memutilasi, tetap nggak kena kebal hukum tetap. Ya kebal hukum, tapi tetap nanti di pengadilan itu biasanya akan ada hukumannya. Kalau di pasal 44 ayat 2-nya itu dia tetap harus direhabilitasi. Oke. Harus dipertimbangkan ditahan juga. tapi nggak di penjara yang Betul, normal gitu. Oke. Ada pertanyaan terkait hukum masalah orang gila yang lain? Kalau ini kan termasuk udah bener jawabannya ya kan, emang orang gangguan jiwa itu kebal hukum gitu Bang Moa. Dia ada suratnya nggak sih atau apa gimana gitu? Ya itu dari visum et repertum psikiatrum itu. Jadi nanti dokter yang akan meneliti sejauh mana tingkat apa namanya Gangguan jiwanya dia. ya gangguan Orang ini nggak ngerti visum et repertum apaan. di visum. Iya di visum, Jadi- di visum. Ya, Gua nggak paham Bang Moa. Tenang aja, tenang. Gua walaupun gangguan jiwa. orang. Udah sembuh, gua udah sembuh. Nonjokin orang, iya. Udah sembuh. Nah, kan ini di tempat gua ada inisial gitu. Dia tuh dulunya kan pejabat gitu. Terus emang gila loh dia. Udah gila. Ya. begitu ya. Iya. Kenapa? Gua nanya apa? Gue nanya aja diludahin tuh. Siapa Bang Jonek? Siapa? Ada orang kampung Enggak, gua. terus pertanyaannya apa nih buat terkait hukum? Ada enggak? Oh, enggak ada. Terkait hukum mah enggak, ternyata emang orang-orang yang koruptor itu sudah ketahuan. Terus itu pasti kena gangguan jiwa, Mama. Iya. Mental. Iya, Tapi, enggak, di tapi gua kan ada. tahap orang gila kan nggak langsung gila. Maksudnya dia ada proses-prosesnya tuh. Nah, betul. Sampai akhirnya dia Biasanya ciri-cirinya itu bangun siang, jarang mandi, terlambat dateng. Makanya udah ditandain sebenarnya si Bang Jonek. Celana loreng. sepatu kotak-kotak. Kayaknya Ciri-ciri. udah kemana-mana ini, kita udah selesain aja. Terima kasih semua yang sudah nonton. ODGJ di sini kawasan ODGJ, Bro.